Kok kakak gembira banget? Lagi ngapain kakak? Aku lagi latihan buat Natal sekolah minggu kita, Kak. Natal kak? Emangnya sekolah minggu ada Natal ya kak? Ada dong, Kak. Natal kita dilakukan secara online. Nanti ditayangkan tanggal 26 Desember 2021. Wah seru banget ya kak. Iya. Ada kado Natal ya enggak kak? Ada dong, ada kado Natalnya. Setiap anak sekolah minggu nanti dapat kado Natal. Jadi adik-adik semangat ya nanti ikut ibadah Natal tanggal berapa, Kak? 26 Desember 2021. Ya, jangan lupa ya. Oke. Kak Tien, yuk kita sapa adik-adik di rumah. Hai Adik-adik, selamat hari Minggu. Kak Lina dan Kak Tien harap adik-adik di rumah dalam keadaan sehat dan sukacita. Sukacita. Ya, kita mau bernyanyi, Kak. Ya. Kita nyanyi apa Judulnya kak? apa, Kak? Senang jadi anak Tuhan. Dan dilanjutkan dengan di sini senang dan di sana senang. Yuk kita mau nyanyi bersama-sama, bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu. Senang jadi anak Tuhan. Ya. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Dia ajarku memuji, dia ajarku berdoa, dia ajarku mengasihi, senang jadi anak-anak Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Dia ajarku memuji, dia ajarku berdoa, dia ajarku mengasihi, senang jadi anak-anak. Di sini senang, di sana senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Kita akan memulai ibadah kita persiapkan hati dan pikiran kita saat teduh. Amin. Kak Lina, hati Ya, Kak? kakak sekarang nih rasanya tenang, damai banget loh kak. Wah, keren ya. Ada lagunya tuh, Kak. Di Kidung Jemaat nomor 410 ayat 1. Judulnya Tenanglah Kini Hatiku. Yuk kita nyanyikan sama-sama. Tenanglah kini hatiku.
kuasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang baik, yang bertata dalam kerajaan surga, hari ini Bapa kami kembali beribadah sekolah minggu secara online. Tuhan, pada hari ini kami mau bersyukur untuk 1 minggu yang lalu, dan kami ya Bapa saat ini akan memulai minggu yang baru. Kiranya Tuhan yang boleh berkati langkah kami, Tuhan juga yang boleh pimpin kami dalam beribadah, sehingga kami boleh fokus mendengarkan firman Tuhan, dan kami boleh menjadi anak-anak terang-Mu. Terima kasih ya Bapa, Tuhan yang boleh pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, sebelum kita membaca epistel kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 123 ayat 1 dan 3. Selamat datang. Yuk kita nyanyikan. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Ayat yang ketiga, nyanyian malaikat nyaring bergema. Nyanyian malaikat nyaring bergema, gembala mendengarnya di Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarku, dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam salam. Adik-adik, kita akan membaca epistel kita yang diambil dari Mazmur 24 ayat 7 sampai 10. Mazmur 24 ayat 7 sampai 10. Kita baca secara bergantian ya. Kakak akan baca dari ayat 7. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk ke Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan, perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Kita berdoa yuk, lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Mazmur 24 ayat 8. Kak ulangi ya. Ayat hafalan kita minggu ini Mazmur 24 ayat 8. Kita baca bersama-sama. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam perperangan. Kita baca sama-sama satu kali lagi ya Kak. Ya, yuk sama-sama. Mazmur 24 ayat 8. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa.
Tuhan perkasa dalam perperangan. Nah, adik-adik, kakak beri waktu untuk menghafalkannya sambil kita menyaksikan video dari teman-teman kita minggu lalu. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Matius 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Amin. Matius 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Amin. Buah yang sesuai dengan pertobatan. Selamat hari Minggu. Matius 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Amin. Matius 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Amin. Terima kasih. Adik-adik sudah hafal kan ya? Sekarang tutup Alkitabnya, kita ucapkan bersama-sama. Oke Kak? Oke Kak. Ayat hafalan kita minggu ini Mazmur 24 ayat 8. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam perperangan. Ya, jangan lupa ya Kak. Iya Kak? Video ayat hafalannya dikirim ke kakak abang guru sekolah minggunya. Kita tunggu. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau bernyanyi lagu judulnya Kasih Yesus Manis dan Indah. Yuk kita nyanyikan. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh oh, sungguh indah. Adik-adik sekolah minggu, kita mau mendengarkan firman Tuhan pada ibadah kita pagi hari ini. Tapi sebelumnya mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau masih bersama-sama dengan kehidupan kami pada saat ini. Dan kami akan mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah online sekolah minggu kami. Berfirmanlah Engkau ya Bapa karena anak-anak-Mu ini siap untuk mendengarkannya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi cerita untuk sekolah minggu kita pada hari ini yaitu yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan 25. Matius 1 ayat 18 sampai dengan 25, demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus,
karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kita mau mendengarkan cerita dari kakak guru sekolah minggumu supaya kamu dapat lebih mudah mengerti tentang firman Tuhan ini. Oleh karena itu, mari duduk yang baik untuk mendengarkan juga dengan baik dari cerita guru sekolah minggumu ini. Shalom adik-adik sekolah minggu. Ya, puji Tuhan ya. Saat ini kita sudah memasuki masa Advent minggu yang ketiga ya. Senang sekali sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Nah adik-adik, hari ini ada sukacita enggak? Ya puji Tuhan ya, kita masih bersukacita. Kenapa? Salah satu alasannya karena kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan dengan leluasa walaupun masih secara online. Jadi adik-adik jangan males-malesan ya, tapi tetap semangat untuk mendengarkan firman Tuhan dan juga untuk melakukannya. Nah adik-adik, tema kita hari ini adalah bersukacita. Bersukacitalah, Tuhan ada di antara kita. Nah kakak mau tanya nih, kira-kira di antara adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, ada yang namanya Immanuel enggak? Ya kira-kira tahu enggak nama arti Immanuel itu apa? Nah kalau tidak tahu nanti dibaca ya firman Tuhan kita hari ini ada arti nama Immanuel ya. Nah kakak kasih tahu aja, Immanuel itu artinya adalah Allah menyertai kita. Adik-adik kira-kira bagaimana ya perasaan kita kalau misalnya Allah menyertai kita atau Allah ada bersama dengan kita. Tentu kita merasa damai ya, kita juga merasa tenang, merasa nyaman, tidak khawatir. Nah, berbicara tentang khawatir, hari ini Kak Desi akan cerita tentang seseorang yang dia bingung dan juga khawatir. Siapa ya orangnya? Yuk kita lihat slide yang Kakak Desi sudah siapkan. Nah, ini adalah Yusuf. Yusuf itu sangat khawatir dan juga sangat bingung. Kenapa? Nah, Yusuf ini punya seorang tunangan namanya Maria. Tetapi Maria mengandung sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Nah, Yusuf ini adalah seorang yang sangat tulus hati. Tulus hati itu artinya lurus ya, dan dia sangat baik, hatinya sangat lembut. Dia mau berpisah dari Maria karena Maria mengandung, tetapi dia mau melakukannya dengan baik-baik. Nah dia bingung ya, dia bingung bagaimana cara yang terbaik, bagaimana yang cara yang tepat, dan juga dia khawatir. Nah saking bingungnya dan khawatir sampai pikirannya terbawa kemana-mana ya. Dan akhirnya ketika dia sedang memikirkan kebingungannya itu, dia tertidur dan pada saat itu malaikat Tuhan yaitu Gabriel berbicara lewat mimpinya Yusuf. Ya, apa ya yang dikatakan oleh Gabriel kepada Yusuf? Nah, adik-adik harus tahu ya, malaikat itu yaitu malaikat Gabriel adalah utusan dari Tuhan. Apa yang dikatakannya? Nah, yang dikatakan malaikat Gabriel kepada Yusuf yaitu, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang dikandung Maria adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki
dan engkau harus menamai dia Yesus. Karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dan juga akan dinamai Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Nah, ketika malaikat Gabriel sudah selesai berbicara, Yusuf terbangun adik-adik. Dan apa yang terjadi kepada Yusuf? Yang tadinya dia khawatir, dia bingung ya. Tapi dia mendapat jawaban dan dia melakukan tepat apa yang diperintahkan Tuhan lewat malaikat yang berbicara kepadanya. Nah, makanya janji Tuhan kepada kita tergenapi ya. Tuhan Yesus lahir menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Nah, adik-adik, apa yang kita dapat dari cerita ini ya? Yang pertama, kita harus terus berpengharapan kepada Tuhan. Karena Tuhan menyertai kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apalagi sekarang masa pandemi ya, kadang-kadang kita bingung ya, sebentar lagi kita sudah ujian harusnya libur. Ternyata mungkin kita tidak libur, mau pulang kampung tidak bisa. Tapi kita tidak usah takut ya. Tuhan menyertai kita dimanapun kita berada, Tuhan bersama dengan kita. Lalu yang kedua apa yang bisa kita teladani selama masa-masa Advent menanti kita untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus? Ya, seperti lagu kita tadi ya, kita harus menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang pertama apa? Orang yang ada di sekitar kita, ya tentu saja orang yang ada di sekeliling kita. Yang paling dekat siapa? Papa dan mama kita. Apa yang kita lakukan? Ya, yang paling gampang dan juga sebenarnya yang paling susah yaitu mendoakan papa mama kita. Siapa di sini adik-adik yang mendoakan papa mamanya? Ada enggak? Nah, iya harus didoakan ya adik-adik ya. Doakan papa mama kita supaya makin bijaksana dalam mendidik kita. Lalu yang kedua adalah menjadi anak yang baik, taat kepada orang tua, taat kepada Tuhan ya, mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, itu cerita Kak Desi hari ini. Semoga kita semua bisa menjadi berkat dan Tuhan Yesus lahir di hati kita. Tuhan Yesus dikenal lewat kelakuan kita yang baik. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita sudah sama-sama mendengarkan cerita dari kakak guru sekolah minggumu tadi. Yang menceritakan tentang kelahiran Yesus Kristus. Sebentar lagi kita mau Natal kan? Kita akan bersama-sama memperingati hari kelahiran Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus di dalam cerita sekolah minggumu ini diberitahukan bahwa dia sudah dikabarkan oleh Tuhan kepada bapaknya si Yusuf bahwa Yesus akan lahir dari seorang perempuan yang bernama Maria. Dan itu akan menjadi ibu Yesus. Dan Yesus akan dinamakan Immanuel yang artinya Allah menyertai kita. Dalam cerita firman Tuhan ini kita dapat mengerti dan sangat jelas sekali bahwa kelahiran Yesus Kristus itu adalah pekerjaan Allah. Jalan Tuhan yang melahirkan juru selamat di tengah-tengah dunia ini. Yesus hadir di dunia dan dia dikatakan Immanuel, yaitu Allah menyertai kita. Itu berarti bahwa Tuhan Allah hadir di tengah-tengah dunia ini untuk senantiasa menyertai kita di dalam semua kehidupan kita. Adik-adik sekolah minggu, kalau kita mau menghitung hari-hari kehidupan kita, dari mulai pagi kita bangun tidur, membuka mata kita, sampai kepada malam hari kita kembali memejamkan mata kita dan kita tidur dengan nyenyak. Itu semua karena penyertaan Tuhan. Lihatlah bagaimana Tuhan itu senantiasa menyertai kita dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Oleh karena itu tidak perlu ragu
tentang kasih Tuhan di dalam hidup kita ini, tentang penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti Yusuf yang tidak ragu untuk melakukan apa yang dikatakan Tuhan, maka kita pun tidak perlu ragu untuk percaya akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Yesus itu adalah Immanuel, Allah menyertai kita. Dia yang selalu bersama-sama dengan kamu, bersama-sama dengan saudara-saudaramu, bersama dengan mama dan papamu, bersama dengan kita semua di dalam kehidupan kita ini, dalam suka maupun di dalam duka. Allah menyertai kita senantiasa. Percayalah, Dia selalu ada dan bersama-sama dengan kita. Jangan pernah ragu ya adik-adik, kalau Tuhan Allah itu selalu menyertai kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman Tuhan yang sudah menyapa kami di dalam ibadah sekolah minggu kami hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus adalah Allah kami yang menyertai kami dalam setiap kehidupan kami. Oleh karena itu kami percaya apapun yang kami hadapi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapalah yang menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Kita akan bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 11, judulnya Parange Akan Nadenggan. Parange akan nadenggan. Artinya apa ya Kak? Artinya bahwa anak-anak Tuhan harus berperilaku baik, menjadi berkat bagi semua orang dan menjadi sukacita bagi Tuhan. Yuk kita nyanyikan Parange Akan Nadenggan. Parange akan nadenggan, patari dohono tadi jolongin Tuhan, parohana burju, naseret maroha, kami pasu-pasu tuna humalia. Parange akan nadenggan, ido di halamu Tuhan Yesus Kristus, anakku na burju. Purna basa nani halamohon itu hatai ringgas mas minggu tu gereja membagi hatan itu hata tapi lehon peleata daging tadoton di pe parange akan nadenggan taubanlas ni rohani Tuhan Yesus. Adik-adik sekolah minggu, kita sudah selesai berdoa, bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan dan juga sudah memberikan persembahan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menutup ibadah kita pada minggu ini dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus,
kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Judul